pembahasan inti, saya akan menjelaskan latar belakang dari inovasi ini. Ada 4 hal yang mendasarinya. Pertama, yaitu pertumbuhan industri kopi. Konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Kopi kini bukan sekedar minuman, tapi sudah menjadi bagian dari identitas dan rutinitas harian masyarakat, khususnya anak muda. Kemudian, yang kedua adalah persaingan yang semakin ketat. Setiap pemain industri food and beverage dituntut untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan mampu mempertahankan loyalitas konsumen di tengah kompetitor yang terus bertambah. Kemudian, ketiga adalah isu lingkungan yang semakin mengemuka. Sampah plastik dari kelas sekali pakai menjadi sorotan dan generasi menilai serta Gen Z kini semakin selektif memilih merek yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Dari ketiga tersebut, muncullah peluang inovasi, kebutuhan akan keunikan produk sekaligus tanggung jawab terhadap lingkungan. Inilah yang melahirkan usulan gelas cookies atau edible cup untuk kopi kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Nur Latifah dengan NPM 1111251156. Pada slide ini saya akan menjelaskan profil singkat dari kopi kenangan. Kopi Kenangan didirikan pada bulan Juni 2017 oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Hairunisa. Perusahaan ini hadir dari pengamatan bahwa masyarakat Indonesia menyukai kopi berkualitas, tetapi harga kopi di kedai premium dinilai terlalu mahal untuk dikonsumsi setiap hari. Sementara, kopi instan dianggap kurang memuaskan dari segi rasa dan pengalaman konsumen. Saat ini, Kopi Kenangan telah berkembang menjadi salah satu jaringan kedai kopi terbesar di Indonesia dengan lebih dari 800 gerai dari lebih dari 60 kota, serta menjadi unicorn pertama di industri F&B Asia Tenggara. Visi Kopi Kenangan adalah menjadi jaringan kedai kopi lokal terbesar di Asia Tenggara yang menghadirkan pengalaman minum kopi berkualitas tinggi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Sedangkan misinya yaitu menyajikan kopi segar berkualitas premium dengan harga yang praktis dan terjangkau. Terus berinovasi dalam produk, layanan, dan pengalaman konsumen, memberdayakan petani kopi lokal Indonesia, dan berkontribusi terhadap keberlanjutan melalui inovasi produk dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Selanjutnya, inovasi yang kami usulkan adalah gelas cookies atau edible cup, yaitu gelas minuman yang dibuat dari adonan cookies dan dapat dimakan setelah minuman habis. Inovasi ini menggabungkan minuman dan camilan dalam satu produk sehingga memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Gelas ini memiliki ketebalan minimal 8 mm, dilengkapi lapisan food grade edible coating, tersedia dalam beberapa varian rasa seperti original, coklat, matcha, dan karamel, serta mampu menahan minuman selama sekitar 15 hingga 20 menit. Selain memberikan pengalaman yang unik, inovasi ini juga membantu mengurangi penggunaan gelas sekali pakai sehingga lebih ramah lingkungan. Keunikannya juga berpotensi menarik perhatian di media sosial dan menjadi promosi organik bagi kopi kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Solihah dengan NPM 1111251109. Pada slide ini saya akan menjelaskan strategi implementasi. Pertama, customer centric innovation. Sebelum diluncurkan, kopi kenangan perlu riset dulu ke konsumen varian rasa cookies apa yang paling disukai, kebiasaan minum kopi mereka, dan sejauh mana mereka peduli sama isu lingkungan. Jadi produknya nggak asal jalan, tapi memang sesuai kebutuhan pasar. Kedua, limited edition launch. Kami sarankan produk ini nggak langsung dirilis nasional, tapi diuji dulu dalam periode terbatas atau di beberapa gerai pilihan saja. Ini bikin kesan eksklusif sekaligus jadi ajang uji coba biar perusahaan dapat masukan langsung dari konsumen sebelum
roll out besar-besaran. Ketiga, kolaborasi dengan brand cookies lokal. Dengan co-branding, kopi kenangan bisa memperkuat kualitas dan kepercayaan produk sekaligus memperluas jangkauan pasar lewat basis konsumen brand mitra. Keempat, integrasi dengan program loyalitas. Konsumen yang beli pakai gelas cookies bisa dapat poin tambahan atau promo khusus di aplikasi. Ini mendorong pembelian berulang sekaligus bikin orang makin aktif pakai aplikasi kopi kenangan. Baik, selanjutnya slide 6, teknologi pendukung. Tentu saja strategi pemasaran saja nggak cukup. Di balik layar ada teknologi dan sistem yang harus disiapkan supaya produk ini bisa diproduksi secara konsisten, aman, dan sesuai standar pangan. Yang pertama adalah food science dan R&D. Ini fondasi paling penting menemukan formulasi adonan yang pas lewat pengujian komposisi bahan, suhu pemanggangan, tekstur sampai daya tahan terhadap cairan panas maupun dingin. Kedua, edible coating, lapisan yang bisa dimakan tapi fungsinya mencegah kebocoran. Coating ini harus food grade, aman dikonsumsi, dan yang penting nggak boleh mengubah rasa atau aroma minumannya. Ketiga, standarisasi produksi. Karena gerainya ratusan dan tersebar di banyak kota, ukuran, ketebalan, dan tekstur gelas cookies ini harus seragam di semua tempat supaya kualitas yang diterima konsumen tetap konsisten. Keempat, cold chain dan sistem distribusi. Karena gelas ini termasuk produk pangan yang gampang menurun kualitasnya, dibutuhkan sistem penyimpanan dan pengiriman dengan suhu terkontrol supaya rasa dan teksturnya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Dan terakhir, sistem manajemen inventory berbasis data. Karena umur simpan gelas cookies ini terbatas, setiap gerai perlu sistem yang bisa memperkirakan kebutuhan stok secara akurat berdasarkan pola penjualan biar enggak kebanyakan stok yang akhirnya terbuang tapi juga enggak kehabisan pas lagi ramai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Nuriani dengan NPM 1111251159. Selanjutnya, mari kita bahas peluang dan tantangan dari implementasi inovasi gelas cookies ini berdasarkan analisis studi kasus. Dari sisi faktor keberhasilan, ada 5 hal utama yang mendukung. Yang pertama, ini menjawab kebutuhan pasar yang nyata. Konsumen saat ini mencari produk yang unik sekaligus ramah lingkungan. Yang kedua, momentumnya tepat, sejalan dengan tren keberlanjutan yang sedang berkembang dan berpotensi menjadi konten viral di media sosial. Yang ketiga, konsep ini sangat sesuai dengan identitas kopi kenangan sebagai merek inovatif. Yang keempat, potensi viralnya tinggi karena bentuknya yang unik dan mudah dibagikan di media sosial. Dan terakhir, kopi kenangan bisa menjadi first mover di pasar Indonesia untuk konsep gelas edible ini. Namun, tentu ada tantangan utama yang perlu diantisipasi. Secara teknis, tantangan terbesar adalah bagaimana membuat gelas saat dimakan. Selain itu, menjaga konsisten kualitas di ratusan gerai bukan hal mudah. Umur simpanannya juga lebih pendek dibandingkan gelas biasa. Selain itu, menjaga konsisten sehingga perlu manajemen rantai pasok yang lebih ketat. Dari sisi biaya, produksi gelas cookies ini lebih mahal yang akan berdampak pada harga jual premium. Terakhir, dibutuhkan edukasi konsumen karena ini adalah konsep yang benar-benar baru di pasar. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa kopi kenangan memiliki fondasi yang kuat, mulai dari jaringan gerai yang luas, basis konsumen yang besar, hingga citra merek yang inovatif. Untuk mengimplementasikan inovasi gelas cookies ini, inovasi ini orisinil karena mampu
menjawab dua kebutuhan sekaligus. Yang pertama, diferensi produk dan keberlanjutan lingkungan. Potensi keberhasilannya besar asalkan didukung eksekusi operasional yang matang dan investasi R&D yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, kami memberikan 3 rekomendasi. Pertama, bagi kopi kenangan disarankan untuk membentuk tim R&D khusus dan meluncurkan produk ini secara bertahap, dimulai dari gerai pilot di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kedua, bagi pelaku bisnis F&B lainnya, inovasi berkelanjutan sebaiknya dijadikan prioritas dengan tetap berakar pada kebutuhan konsumen. Ketiga, bagi akademisi dan mahasiswa, ini menjadi ajakan untuk terus mengembangkan kreativitas lintas disiplin ilmu demi menghasilkan inovasi yang bermakna. Terima kasih.